Untuk nomor satu ini adalah FR dari teman-teman yang sudah ujian ya. Nah, ini bocoran soalnya dari formasi D4 atau S1 dan D3 bidan ya. Kita bedah satu persatu ya. Nah, soal nomor satu itu terkait tentang formasi D4 S1 profesi ya. Oke, kita mulai. Cairan infus yang akan dipasang kepada pasien diampra dari unit farmasi ke lantai 5. Infus tersebut dipasang ke pasien, kira-kira sudah berjalan 2 jam. Pasien mengeluh bahwa semenjak cairan tersebut dipasang, merasa badannya panas dan kemerahan. Kemudian, cairan tersebut diperhatikan oleh bidan bahwa sudah expired. Kejadian tersebut termasuk apa? Kejadian ini disebut apa ya? Nah, jadi ada kejadian yang tidak diharapkan yaitu atau kejadian nyaris cedera atau KNC, kejadian tidak cedera atau KTD, kemudian kondisi potensial cedera, kemudian kejadian sentinel ya. Jadi kira-kira ini jawabannya A, B, C, D atau E. Kita cari kata kuncinya dulu ya. Jadi di sini pasiennya akan dipasang infus. Nah, kemudian baca baik-baik teman-teman, infus tersebut dipasang ke pasien. Nah, infus tersebut juga sudah terpasang ya, berjalan sudah 2 jam. Artinya sudah cairan infus ini yang expired ini sudah masuk ke tubuh pasien. Nah, sehingga muncul nih keluhan-keluhan di pasien yaitu apa? Badannya panas, kemerahan. Kemudian setelah dicek ternyata infusnya itu adalah sudah expired. Nah, kejadian ini termasuk ke apa nih? Nah, jadi untuk soal nomor 1 kata kuncinya sudah berjalan 2 jam dan pasien sudah mendapatkan keluhannya yaitu badannya panas dan kemerahan. Nah, ini masuk ke dalam kejadian tidak diharapkan ya. Jadi jawabannya adalah A ya untuk soal ini. Jadi kejadian tidak diharapkan ini berkaitan dengan soal ini yaitu pasien sudah salah tindakan ya. Nah, kejadian tidak diharapkan jadi pasiennya itu sudah mendapatkan infus yang mana infus tersebut sudah expired. Ini masuk ke dalam kejadian tidak diharapkan. Kalau B, kejadian nyaris cedera itu pasiennya masih bisa diselamatkan ya. Jadi misalnya nih pasiennya gagal dipasang infus. Nah, sebelum dipasang ternyata bidannya ngecek dulu nih infusnya ini sudah expired, jadi tidak jadi dipasangkan ke pasien ya. Itu masuk ke kejadian nyaris cedera. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi kejadian tidak cedera. Kejadian tidak cedera ini itu adalah kejadiannya sudah terjadi tapi tidak menyebabkan insiden atau cedera kepada pasien. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga kondisi potensial cedera. Potensial itu kan artinya yang ke depan, yang akan terjadi ke depannya. Kemudian ada kejadian sentinel yaitu adalah kejadian yang tidak diharapkan atau KTD yang berakhir dengan kematian ya. Termasuk ke dalam kejadian sentinel. Untuk soal nomor 2 ini berkaitan dengan tumbuh kembang ya. Ini bocoran soal D3 atau D4 atau S1 ya. Jadi bisa kedua-duanya. Seorang bayi laki-laki usia 1 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesa bayi belum bisa berjalan, hasil pemeriksaan kesadaran CM, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 32 kali per menit, pada Z-score itu lebih dari min 2 SD sampai plus 2 SD. Hasil jawaban pada kuesioner KPSP berjumlah 7. Kesimpulan tumbuh kembang apakah yang tepat pada kasus tersebut? Pertumbuhan ini bisa dilihat dari Z-score ya. Itu nilai pertumbuhan. Nah, jadi yang dilihat di sini kan Z-score-nya lebih dari min 2 SD sampai plus 2 SD. Ini tuh klasifikasi dari pertumbuhan dari BB per TB, BB terhadap tinggi badan ya. Nah, kalau misalnya Z-score-nya itu lebih dari min 2 SD sampai plus 2 SD, itu kategorinya apa? Jadi kategorinya adalah normal ya.
Nah, kemudian kita kembali lagi ke perkembangan. Ternyata hasil KPSP-nya itu adalah bernilai 7. 7 sampai 8 itu hasilnya adalah meragukan. Jadi untuk soal nomor 2 adalah yang B ya, yang benar. Kita lanjut ke nomor 3. Laki-laki usia 6 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk dipenimbangan. Hasil anamnesa bayi sehat, tidak ada keluhan, serta menyusu kuat. Riwayat imunisasi sebelumnya BCG, polio 1-4. Kemudian DPT ya, 1 sampai 3, hepatitis B1 sampai 3. Hasil pemeriksaan kesadarannya CM BB 7,5, TB 6 cm, suhu 36,8 derajat Celcius, pernapasan 34 kali per menit. Jawaban iya pada KPSP adalah 9. Umur berapakah jadwal kunjungan ulang pada kasus tersebut? Ini kan nilai KPSP ianya adalah 9, artinya apa? Jadi KPSP 9 itu artinya sesuai perkembangan atau disimbolkan dengan S ya. Karena sesuai dengan perkembangan, jadi maka kapan lagi nih kunjungan ulangnya? Kunjungan ulangnya kapan? Ya, usianya 6 bulan. Nah, anaknya itu usianya 6 bulan. Jadi, karena perkembangannya tes KPSP-nya itu sesuai dengan usia, jadi kapan lagi dilakukan? Yaitu kalau dia kurang dari 24 bulan itu lakukan tiap 3 bulan sekali ya. Itu kalau usianya kurang dari 24 bulan. Tapi kalau usianya sudah lebih dari 24 bulan, sampai 72 bulan atau 2 sampai 3 tahun itu dilakukan tiap 6 bulan sekali ya. Jadi karena usianya itu masih 6 bulan, maka dilakukan pemantauan lagi itu 3 bulan lagi ya. 6 bulan ditambah 3 itu 9 bulan ya. Jadi jawabannya adalah C ya, untuk kunjungan ulangnya itu pada usia 9 bulan. Kita lanjut ke next soal. Seorang ibu hamil mengeluh adanya sendawa dan flatus yang lebih sering. Kehamilannya telah memasuki minggu ke-28. Hal tersebut normal dan berkaitan dengan kerja hormonal pada saat kehamilan. Hormon apakah yang sangat mempengaruhi keluhan di atas? Jadi untuk soal hormon itu selalu keluar pada ujian ya. Nah, soal hormon itu ada di D3 dan juga D4 atau S1 profesi ya. Jadi hormon yang menyebabkan sendawa dan flatus pada ibu hamil yaitu adanya peningkatan progesteron. Jadi progesteron itu melemahkan ya. Nah, ini bisa melemahkan otot-otot terutama otot pencernaan. Nah, jadi salah satunya bisa melemahkan otot pencernaan. Nah, jadinya karena otot pencernaannya itu dilemahkan, jadi sistem pencernaannya pada ibu hamil itu jadi lambat ya, sehingga menyebabkan sendawa, bisa flatus, bisa juga konstipasi. Itu karena si hormon progesteronnya itu terlalu tinggi ya. Jadi kalau terlalu tinggi bisa menyebabkan melemahnya otot pencernaan. Jadi bisa sendawa, flatus, kemudian konstipasi dan lain sebagainya. Jadi nomor 4 itu jawabannya adalah B ya.